Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat hidayah, inayah dan taufiknya kita masih berkesempatan dan bisa melangkahkan kaki kita untuk beribadah di masjid yang kita cintai ini. Dengan satu harapan tentu semua amal ibadah kita dari minggu-minggu yang lalu dan sebelumnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi bekal kita ketika Allah sudah berkehendak untuk menjemput ajal kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk junjungan alam habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Tentu dengan satu harapan bahwa kita adalah salah satu dari umat Kanjeng Rasul yang kelak mendapatkan syafaatul uthma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumin la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada perlindungan sama sekali kecuali perlindungan Allah melalui syafaatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, tidak bosan-bosan khatib senantiasa menyampaikan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Sekuat tenaga kita berkomitmen menjalankan perintah Allah, dan sekuat tenaga pula kita menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam keseharian kita, leluhur kita sudah memberikan satu kearifan lokal yang bisa jadi dan seharusnya menjadi bimbingan kita ketika kita sedang bermuamalah atau bermasyarakat dengan lingkungan. Peribahasa kita sering mendengar dan hafal, mulutmu adalah harimaumu. Inilah salah satu filosofi peninggalan dari para leluhur kita, bahwa mulia atau tidaknya kita berawal dari dua bibir kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita dan mengingatkan kita melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan sekaligus beriman dengan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik kita diam 1000 bahasa. Hadirin rahimakumullah,
peribahasa dan hadis yang tadi saya sampaikan semestinya membimbing kita untuk mengendalikan apa-apa yang keluar dari mulut kita. Bukan saja soal benar atau salah, akan tetapi maslahat atau tidakkah yang kita keluarkan dari dua bibir kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Umat Islam sekaligus di dalamnya disebut sebagai umat wasaton, umat yang berada dalam pertengahan. Dia harus bisa menjadi penjembatan bagi baiknya lingkungan, baik-baiknya masyarakat, bagi baik juga buat keluarganya. Itulah yang disebut sebagai umat wasaton. Di antara bentuk kasih sayang yang harus kita senantiasa kembangkan adalah berkata-kata yang baik. Perkataan yang baik akan mendatangkan derajat dan kemuliaan bagi kita, baik di sisi Allah maupun manusia. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, memberikan perintah kepada kita, qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik untuk manusia. Hadirin Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada kita bagi kita yang beriman dan mengerjakan amal soleh dengan janji innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'a wa libasuhum fiha harir. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, bahkan penghuninya diberikan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Inilah janji bagi kita orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh, di dalamnya adalah berperilaku dengan ucapan yang baik. Hadirin Allah, dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahudu ila thayyibi minal qawli wahudu ila suratil hamid, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki kepada jalan Allah yang terpuji. Dalam surat Al-Isra ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul li ibadiya yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzagu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwum mubin. Hadirin rahmatullah, ayat ini harus menjadi acuan bagi kita bahwa tidaklah yang keluar dari mulut kita melainkan kebaikan. Jika kita tidak mampu untuk berbicara dengan baik, maka lebih baik kita diam. Hadirin rahimakumullah, karena ucapan yang baik merupakan akhlak yang mulia, maka mempertahankannya adalah bagian dari jihad. Dan ketika kita berucap tidak baik adalah bagian dari akhlak yang tercela, maka untuk tidak melakukannya adalah sebuah ibadah. Hadirin Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya menyampaikan, wa fi katsiril qaul ba'dul maqti, bahwa di dalam banyak bicara seringkali dapat menimbulkan sebagian kebencian. Hadirin Allah, mari kita jaga lisan kita dari bicara yang tidak penting, menyakiti orang lain, sehingga bisa menyebabkan disharmoni di lingkungan kita. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an, kata Rasulullah, bahwa orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela dan juga mengutuk. Hadis yang terakhir,
ittaqun nar walau bisyikki tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Takutlah kalian dengan siksaan api neraka walau bisyikki tamrin, meskipun kita bersedekah hanya dengan sebiji kurma. Ketika kita tidak mampu bersedekah dengan sebiji kurma, kata Rasulullah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Ketika kita tidak mampu atau tidak menemukan kurma sebagai sedekah kita, maka mari kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada sesama. Hadirin Allah, hal ini penting supaya kita atau sebagai upaya kita untuk senantiasa menjemput ajal kita dalam kondisi husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafur